Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wandi Samer, nomor BP 2533007, mahasiswa Universitas Eka Sakti S2 Padang. Dalam hal ini saya akan mengkritik masalah teori ekonomi hukum yang merupakan tugas dari dosen pengampu Dr. Lauren SHMH MKN. Teori ekonomi hukum, pengenalan teori ekonomi hukum, juga dikenal sebagai law and economics, adalah pendekatan dalam bidang hukum yang menggunakan alat analisis ekonomi untuk memahami dan menganalisis hukum. Pendekatan ekonomi dalam hukum menganggap bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, dan hukum dapat mempengaruhi diarahkan dengan menggunakan insentif ekonomi. Teori ekonomi hukum menekankan pentingnya analisis biaya dan manfaat dalam pengambilan keputusan hukum serta mempertimbangkan dampak ekonomi dari regulasi dan kebijakan hukum. Teori ini berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi seperti insentif efisiensi dan analisis biaya manfaat dalam konteks hukum. Terdapat dua subteori yang penting, yaitu teori pilihan rasional, rational choice theory, dan ekonomi kelembagaan, institutional economics. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, teori rasional merupakan salah satu landasan utama dalam teori ekonomi hukum. Teori ini berfokus pada asumsi bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Dalam konteks hukum, teori pilihan rasional memandang individu sebagai pengambil keputusan yang rasional, yang melakukan evaluasi biaya, manfaat, dan menghadapi pilihan hukum. Teori ini mengasumsikan bahwa individu memiliki preferensi dan ekosistem berupaya mencapai tujuan mereka dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomi. Dari narasi ini saya memberikan kritikan utama pada pembahasan teori ekonomi hukum. Kritik utama terhadap teori ekonomi hukum adalah bahwa teori ini terlalu menekankan efisiensi dan keuntungan ekonomi dalam mengabaikan keadilan moralitas dan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, asumsi bahwa manusia selalu bertindak rasional dianggap tidak realistis karena keputusan sering dipengaruhi emosi, budaya, dan biaya sosial. Kritik utama terhadap teori ekonomi hukum menurut para ahli. Pertama, kritik Ronald Dworkin. Hukum tidak bisa direduksi menjadi efisiensi ekonomi. Ronald Dworkin mengkritik teori hukum karena terlalu menekankan efisiensi dan keuntungan ekonomi dalam penegakan hukum. Menurutnya, hukum tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi tapi juga menjamin keadilan dan hak moralitas. Kritik utama, analisis biaya manfaat tidak cukup untuk menentukan apakah suatu aturan hukum adil. Kedua, hak individu tidak boleh dikorbankan demi efisiensi ekonomi. Yang ketiga, hukum harus mempertimbangkan prinsip moral dan perlindungan hak azazi. Dengan demikian, pendekatan ekonomi dianggap terlalu materialistis dan mengabaikan nilai kemanusiaan. Yang kedua, kritik Amartya Sen. Asumsi manusia selalu rasional dan tidak realistis. Amartya Sen menolak asumsi teori pilihan rasional, mengatakan bahwa manusia selalu bertindak demi kepentingan pribadi. Kritik utamanya, manusia sering bertindak berdasarkan moralitas, solidaritas, budaya, dan empati. Keputusan hukum tidak selalu dibuat melalui kalkulasi untung rugi. Yang ketiga, teori ekonomi hukum terlalu menyederhanakan perilaku manusia. Menurut Sen, manusia bukan sekedar homo economicus, tetapi juga makhluk sosial dan moral.
Menurut kritik Robert Kotter dan kritik terhadap esensi sebagai tujuan utama hukum, Robert Kotter mengakui bahwa efisiensi penting tapi tidak menilai ekonomi hukum klasik terlalu dominan menjadi efisiensi sebagai tujuan akhir hukum. Kritik utamanya itu efisiensi tidak selalu menghasilkan keadilan sosial. Kedua, kebijakan efisien bisa merugikan kelompok yang lemah. Tiga, hukum harus menyeimbangkan efisiensi dengan distribusi kesejahteraan. Artinya hukum tidak cukup hanya menggunakan secara ekonomi tetapi juga harus adil secara sosial. Yang keempat, critical legal study. Hukum tidak netral. Kelompok critical legal studies mengkritik bahwa teori ekonomi hukum menganggap hukum bersifat netral dan objektif. Kritik utamanya, analisis ekonomi sering menguntungkan ekonomi pemilik modal dan kelas dominan. Yang kedua, pendekatan ekonomi dapat memperkuat ketimpangan sosial. Yang ketiga, menurut critical legal study, hukum tidak bisa dipisahkan dengan realisi kekuasaan dalam masyarakat. Tokoh dan pemikiran utama dalam teori ekonomi hukum. Yang pertama, berikut tokoh dan pemikiran utamanya. Yang pertama, Ronald Coase, teori ekonomi hukum Coase yang dikenal sebagai teori biaya transaksi merupakan kontribusi penting dalam kajian hubungan antara hukum ekonomi. Coase mengembangkan teori tulisan dan terkenal dengan The Problem of Social Cost pada 1960. Coase dalam tulisannya membahas masalah eksternitas, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh tindakan seorang atau organisasi pihak yang tidak dipertimbangkan dalam transaksi pasar. Ia menunjukkan bahwa keberadaan biaya transaksi dapat mengatasi eksternalitas, mempengaruhi penggunaan sumber daya, efisiensi alokasi. Coase berpendapat bahwa dalam kondisi biaya transaksi rendah, pihak yang terlibat dapat mencapai solusi efisien sebagai langsung negosiasi privat tanpa campur tangan hukum. Konsep utama dalam teori ekonomi hukum Coase adalah biaya transaksi, menyatakan bahwa biaya transaksi rendah, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan secara langsung tanpa campur tangan hukum. Ketika biaya transaksi tinggi, campur tangan hukum dapat menjadi alternatif yang lebih efisien. Coase juga mengatakan bahwa hak kepemilikan yang jelas dan definisi yang tegas mengenai hak-hak properti sangat penting dalam mengatasi masalah eksternalitas dan pandangan hukum properti yang baik. Definisi hak-hak yang jelas mendorong pemilik sumber daya untuk mencapai kesepakatan penggunaan sumber daya yang efisien. Pemikiran Ronald Coase dalam teori ekonomi hukum telah memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan hukum dan ekonomi serta memahami institusi hukum dapat mempengaruhi. Kesimpulan, teori ekonomi hukum merupakan pendekatan yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu ekonomi untuk menciptakan aturan hukum yang efisien. Tokoh utama teori ini adalah Ronald Coase dan Richard R. Posner. Pendekatan ini telah diterapkan dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Di Indonesia, teori ekonomi hukum semakin relevan dan dalam mendukung reformasi hukum dan pembangunan ekonomi, namun menerapkan harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah kritikan teori hukum dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.